Selamat sore semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di sore ini di IG Live Santai Sore. Kebetulan weekend ya hari ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih seputar berkarya, seputar menulis atau membuat buku dan juga tentunya simple business. Oh ya, hari ini saya baru dapat kiriman nih dari temen penulis saya. Nah, ini adalah salah satu karya teman. Kita coba lihat ya. Bagus banget nih. Selamat ya, Aca. Aduh, jatuh. Terima kasih nih. Udah sampai ya. Selamat ya atas karyanya, Aca. Oke. Ya, sore ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman saya. Nah, kebetulan beliau apa ya? Seorang ibu, kemudian juga seorang pendidik ya. Nanti kita coba tanya-tanya beliau. Kita mau bahas tentang bagaimana menggali potensi diri supaya kita bisa lebih bahagia nih. Nah, oke, tanpa berlama-lama saya langsung invite ya. Oke, sebentar. Oke, nah jadi nanti kita ngobrol-ngobrol tentang gimana ya caranya kita menggali potensi diri kita nih supaya bisa lebih bahagia. Halo Kak Davi, selamat Ya, sore. selamat sore. Waduh, senang banget nih. Kebetulan kami juga baru kenal nih ya sama Kak Davi. Dan Betul. ngobrol-ngobrol ternyata ini ya kita bisa IG live nih sekarang Kak Davi. Kak Davi, kalau boleh tahu nih, boleh nggak perkenalkan diri dulu nih Kak Davi? Mungkin nanti bisa kenalin ke teman-teman ya. Kak Davi Baik. kesibukannya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, nama saya Davi Sundari. Ya, saya itu sebagai dosen. Kebetulan saya mengajar keperawatan. Jadi di kesehatan. Oh, oke. Di Betul. kota mana Kak Davi? Di Kota Sukabumi. Oke, di Sukabumi. Jauh juga nih ya. Saya di Jakarta, Kak Davi di Sukabumi nih. Sudah berapa lama Kak Davi mengajar di kampus keperawatan Ya, ya, Kak Davi? betul. Saya seorang perawat. Sebelumnya di rumah sakit dulu. Waktu itu di Depok ya, pernah saya 6 tahun. Kemudian saya masuk ke pendidikan. Sampai sekarang udah 11 tahun. Jadi awalnya itu perawat dulu, kemudian Betul. ambil ini lagi ya Kuliah terus ya. kuliah lagi gitu ya, kuliah lagi, terus Iya, sekarang menjadi dosen ya, dosen keperawatan. betul. Betul. Oke. Wah, ini pengalamannya pasti udah banyak banget nih ya Kak Davi ya, udah 11 tahun sebagai perawat. Nah, Kak Davi dulu kenapa memutuskan untuk menjadi perawat Kak Davi? Ya, sebelumnya sih waktu itu terpaksa ya. Biasanya kan orang tua gitu ya suka diminta. Ya, kebetulan kalau saya kan sukanya tuh lebih ke hitungan ekonomi gitu ya. Tapi tidak direstui. Akhirnya ya sudah, ya udah masuk aja lah ke keperawatan. Tapi ternyata betul di sana mungkin rezekinya. Alhamdulillah tidak ada rintangan, pas kuliah ya lancar dan sampai kerja.
Gitu. Mungkin restu orang tua. Restu. Oh, oke, benar-benar ini ya. Memang orang tua udah ada feeling kayaknya kamu bagus di sini. Iya. Kayaknya ya. Kak Davi, apa suka dukanya jadi perawat, Kak Davi? Banyak sukanya Kalau sebenarnya kalau jadi perawat tuh gini, kembali lagi ke masing-masing hati ya. Karena kalau merawat itu kan sudah harus bisa menerima pasien berbagai macam gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada dukanya, kita anggap aja itu sebagai apa ya, ibadah lah. Karena kalau perawat itu kan semua pasien ya yang harus dimandikan, kebutuhannya apa harus terpenuhi. Kalau kita misalnya Clara bilang apa ya, nggak suka nih jijik nggak mau dia BAB gitu ya misalnya udah bau itu nggak bisa. Kalau jadi perawat harus bisa memberikan perawatan ke semua pasien. Betul nggak bisa pilih-pilih ya, Kak Davi ya. Iya betul. Jadi perawat itu tugas mulia. Ayah. Belum tentu semua orang bisa, saya aja mungkin nggak bisa. Itu kayak sebuah tugas yang mulia ya, yang hati gitu ya, merawat orang lain ya. Betul. Ini kalau saya bilang nggak semua orang bisa lah jadi perawat ya. Betul, karena apalagi kalau shift malam, Mbak. Kalau iya kan, iya. Artinya misalnya kalau malam itu kan kita kadang nggak bisa tidur semalaman ya, semalaman. Apalagi kalau ada pasien yang observasi. Jadi harus standby. Yeah. Nah itu aja sih kalau jadinya ngantuk, harus nahan ngantuk. Oh iya benar. Kalau shift malam itu ini ya biasanya Kak Davi supaya nggak tidur itu ngapain Kak kalau perawat gitu? Ya biasanya kan kalau ada kerjaan dikerjakan sampai jam 11 malam biasanya. Nah, jam 12 malam itu biasanya kita ngontrol takutnya ada infus yang habis gitu ya, atau ada pasien yang kebutuhan atau minta tolong gitu. Jadi kalau itu sudah selesai, kita biasa makan. Benar-benar nggak tidur ya? Biasanya kita atur. Kita atur. Gitu. Kalau misalnya ada yang misalnya biasanya 2 jam duluan, nanti yang sisanya nyusul gitu. Gantian. Jadi kalau misalnya tidur semua, nanti pasiennya bagaimana? Iya ya. Biasanya kalau shift malam gitu ada berapa orang sih Kak Davi? Itu biasanya ada berempat. Jadi ganti-gantiannya 2 jam. Karena kan tiap rumah sakit beda-beda ya. Oh iya betul. Iya, tergantung manajemen dan kesediaan SDM-nya. Kak Davi, kalau aku lihat di Instagram kamu kan ini ya ibu dari 4 orang anak juga ya. Betul. Juga. Terus masih ada hobi tanaman. Oh iya. Nah itu gimana kamu membagi waktunya ya, Kak Davi ya? Betul, anak 4 usianya tuh deketan. Iya, bedanya tuh setahun 2 tahun.
sama 1 tahun setengah. Jadi lagi masa-masanya. Jadi itu mengaturnya tuh kalau begini, sebelum berangkat kerja tuh, misalnya kita sudah nyusun menu apa yang mau dibuat untuk anak-anak, sampai dia siang, sampai snacknya juga. Jadi nanti kalaupun misalnya yang bantu itu biasanya dia sudah tinggal menjalankan apa yang kita udah rencanakan. Gitu. Jadi nah kalau misalnya dia sama semangat nih, sebelum masak atau misalnya nyiapin menu sarapan, nah itu ya ke tanaman. Biar semangat. Biar semangat ya, lihat tanaman dulu hijau-hijau gitu ya. Iya, betul. Memang positif. Gitu. Setelah itu selesai, baru ya tadi persiapan untuk kebutuhan anak, sampai nanti waktunya kerja. Gitu. Jadi tidak bisa mengandalkan yang bantu di rumah. Ya bisa. Karena mereka kan hanya membantu ya. Jadi semua konsep kita yang buat. Sudah ada jadwal-jadwalnya mungkin ya, ada sih ya. Betul. Kalau nggak begitu, nanti yang bantu itu seenaknya. Maksudnya ngasih makannya semaunya anak dan sebagainya gitu. Tapi kalau sudah dijadwal, terus menu makanan sudah siap, mereka cuma tinggal misalnya kalau snack itu sudah ada di kulkas misalnya. Atau misalnya buat makan siang udah kita siapkan. Seperti itu. Betul. Harus seperti itu. Kalau nggak ya udah tinggal jam segini nih berarti waktunya ini gitu ya. Jadi semua sudah terjadwal lah istilahnya ya. Jadi kerja juga ini ya nggak terlalu mikir nanti di rumah makan apa gitu ya, Kak Davi ya. Iya betul. Karena manajemen waktu itu harus benar-benar disusun. Betul banget. Manajemen waktu tentunya ya, terutama buat para ibu yang bekerja juga ya, terus punya anak kecil kayak Kak Davi nih, anaknya 4 kan mesti di ini ya, pasti beda-beda ya ininya ya, betul makanan kesukaannya juga, terus kegiatannya juga pastinya kan beda ya gitu. Wah, ini perlu juga nih ya, Kak Davi, teman-teman kalau misalnya moms yang bekerja juga, terus di rumah juga meninggalkan ada yang bantu-bantu gitu ya, berarti kita harus bikin jadwal, terus otomatis ini berarti makanan juga di stok ya, Kak Davi ya. Betul. Itu disiapkan. Karena nutrisinya kita yang sudah atur. Jadi kalau saya tuh berprinsip, kalau misalnya anak-anak sakit, itu yang salah ibunya. Gitu. Iya. Karena nutrisi itu kan yang utama. Kalau misalnya ibunya tidak sigap, ibunya tidak memperhatikan nutrisi, otomatis anak kan akan sakit. Gitu. Jadi harus, kalau saya seperti itu prinsipnya. Kalau misalnya anak sakit, berarti saya kurang sigap. Gitu. Ada malesnya. Berarti itu kita juga harus mengatur perpaduan menu ya. Tadi kan kalau Kak Davi bilang kita perlu mengatur nutrisinya gitu ya.
Nah, itu biasanya biar nggak bosen ya. Nih, kadang-kadang kan banyak ya yang apa anak-anak itu makan ini bosen, makan ini bosen. Nah, itu Kak Davi biasanya ngaturnya gimana, Kak? Jadi kalau Jadi anak-anak kalau itu anak-anak itu Mhm. tidak boleh tidak setiap boleh harinya setiap harinya dengan menu yang dengan sama, menu yang sama, dengan menu yang dengan sama. menu yang sama. Jadi kalau Jadi misalnya kalau misalnya sehari makan tiga sehari kali, makan 3 kali, Iya. harus 3 menu, harus 3 menu, harus tiga harus menu, 3 menu, gitu. Oke, oke. gitu. Besoknya 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 lagi menunya beda lagi. menunya beda lagi. Jadi harus Berarti sudah Jadi harus tersiap. sudah satu tersiap. hari itu 3 menu ya, 3 menu pagi, siang, Betul. sama Betul. malam. Oh, oke, Ya, oke. karena Ya, anak itu karena bosan anak itu pagi, bosan pagi, misalnya pagi misalnya makan telur pagi makan misalnya ya. telur misalnya ya. Kalau siang Kalau siang makan telur siang lagi makan dia telur dia lagi, akan komplain dia akan komplain. Komplain. Oke, oke, oke. gitu. Gitu. Jadi Jadi nggak bisa, maksudnya nggak tidak bisa, tidak maksudnya boleh yang tidak sama boleh yang dalam sama sehari dalam sehari dalam satu dalam satu. gitu. Nah, Kak Davi, kan biasanya kan kalau misalnya kita masak terus kan ini ya kadang menghabiskan waktu ya. Berarti Kak Davi itu udah ada stok 1 minggu atau gimana Kak untuk menu anak-anak atau keluarganya Jadi gitu. kalau saya itu dalam satu Dalam satu satu minggu satu minggu minggu ini minggu ini itu sudah belanja untuk satu belanja minggu untuk 1 minggu Oke. gitu. gitu. Jadi udah Jadi disusun udah disusun hari 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 Senin hari Senin anak-anak tuh sarapan anak-anak apa, apa, siangnya apa, siangnya apa, snacknya apa, snacknya apa, dan malamnya apa, dan itu sudah malamnya apa, disusun itu dalam sudah satu disusun minggu dalam 1 minggu. gitu, sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Mengurangi jajan Mengurangi juga jajan karena juga. kalau Karena kalau kalau saya itu kalau saya itu mendidik anak mendidik anak, jangan jajan jangan meskipun ke jajan warung dekat meskipun rumah dekat misalnya rumah misalnya. gitu, karena Karena meskipun meskipun 1.000 2.000 misalnya ya kecil tetap aja jajan gitu. gitu. Sebisa mungkin Jadi kebiasaan nanti. Jadi kebiasaan nanti. gitu ya. Iya, disiapin Disiapin. Oke, oke. gitu. Karena memang betul Karena manajemen memang waktu itu manajemen Mbak Tene waktu itu, Mbak Tene. yang membantu Yang saya. membantu saya. Manajemen waktu dan ini ya jadwalin ya. Iya. Jadwalin itu Iya. penting banget ya Kak Davi, terutama untuk kita-kita yang sibuk nih gitu ya. Saya jadi pengen tahu nih jadwalinnya kayak apa ya Kak Davi ya. Ini ya, karena mungkin ini ya, ini kan penting ya, kita bisa jadwalin tadi makan aja pagi siang sore harus beda gitu ya. Kalau saya kadang kan gini ya, kalau saya itu kadang masak 1 kali pagi gitu ya untuk sampai malam gitu ya. Ternyata kalau Kak Davi tadi beda-beda gitu ya. Nah, kalau saya kan nggak pengen banyak buang waktu untuk masak misalnya gitu. Jadi biasanya saya sekali masak di pagi gitu ya buat sampai malam gitu ya. Nah, makanya ini oke juga ya, baru juga. Karena memang itu ya, kadang kalau kita makan itu terus bosen ya anak-anak ya Kak Davi. Ya. Betul, bosan. Nah, berarti itu menyiasatinya berarti masaknya sedikit-sedikit gitu ya Kak Davi ya? Atau pagi masak, siang masak, malam masak atau gimana Kak? Kalau pagi itu kan sarapan anak-anak itu buah-buahan ya. Buah-buahan sama sereal, kadang OAT atau gitu ya, dan jarang makan nasi Mbak. Itu kalau pagi. Kalau jadi pagi itu masak buat siang gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita udah nyiapin bumbu dan sebagainya, jadi yang bantu itu hanya misalnya tinggal masakin airnya gitu, nambahin airnya aja. Berarti kamu sudah Kita udah nyiapin menunya. Gitu ya? Sudah. Gitu. Kalau kayak gitu, anak-anak tuh bakalan bosan gitu. Gitu harus fresh juga. Gampang banget bosan. Iya betul. Iya, berarti saya harus ini ya
tadi kayak Kak Davi tuh pagi beda, siang beda, malam beda ya biar nggak cepet bosan Iya. ya Kak Davi ya. Oh oke oke. Nah itu Karena pengulangan kalau menunya, Pengulangan menunya kalau biasanya saya tuh gini, hmm, kalau menu itu kalau kan menu itu kan eh gini, gini, nutrisi nutrisi, terus terus sama sama tampilannya tuh harus tampilannya tuh yang harus disuka yang disuka untuk hmm, anak-anak. untuk anak-anak. Mm. Mm. Jadi kalau Jadi kalau misalnya misalnya eh, misalnya pagi nih misal anak pagi kan nih anak tiap kan anak tuh tiap beda-beda, anak tuh beda-beda, ya. kesukaannya beda-beda. kesukaannya Jadi beda-beda. Jadi jadi pas mau jadi mau pas belanja, mau belanja, saya libatkan saya mereka. libatkan mereka. Oh, oke. Kamu mau beli Kamu apa? mau beli apa? Misalnya sarapannya Misalnya mau sarapannya apa? mau apa? Ditanya satu-satu. Tanya Kalau satu-satu. misalnya Kalau dia misalnya dia ambil dibeli ambil ini, dibeli ini, dia bisa bilang dia tanggung bisa bilang jawab. tanggung Ini jawab. ini harus Ini habis, harus jangan habis, jangan buang-buang. buang-buang. Oh iya benar Seperti benar itu, Seperti itu. gitu. Gitu. Karena tiap anak kan Karena suka tiap punya anak kan suka kesukaan punya masing-masing. kesukaan masing-masing. iya betul Gitu. betul banget. Nah, Betul. bagaimana menyikapi ini Kak Davi? Kadang ada anak tuh yang sukanya itu terus gitu ya. Kayak anak saya gitu ya. Anak saya tuh seneng banget makanannya tuh ayam gitu, ayam goreng. Dan itu terus diulang-ulang gitu. Ya. Apa ya? Nah itu, Saya aja yang lihat supaya bosen gitu ya. Tapi dia tuh gimana supaya dia bisa makan yang beragam gitu, Kak Davi? ya. Ya. Mungkin anak-anak itu kan biasanya Anak-anak itu kan kebiasaan biasanya dari kebiasaan awal. dari awal. Kalau dikasihnya Kalau itu aja, pasti dikasihnya itu sampai aja, besar pasti juga sampai besar juga itu aja yang dia itu suka aja gitu. yang dia suka Nah, gitu. kalau kalau dimensiasatinya Kalau gini, dimensiasatinya mensiasatinya itu kita tanya anaknya. kita tanya anaknya. Eh, kalau misalnya Kalau misalnya selain ayam sukanya apa? selain apa? Misalnya gitu. Bisa Ya gitu. ini, ya ini misalnya misalnya kalau kalau misalnya misalnya anak itu dia suka misalnya ayam. ayam. Nah, kalau misalnya dikasih tahu kalau setiap hari ayam, ayam, nanti saya suka dikasih tahu karena nanti badannya kayak ayam. Suka begitu, sampai ketawa gitu. Enggak bercanda gitu. Saya bilang enggak itu bercanda. Kalau misalnya keseringan, saya bilang kalau dia hal yang tadinya sehat jadi sakit gitu. Dia akan tahu kalau udah umur 6 tahun ya. 6 tahun ya. 6 tahun, 7 tahun gitu. Dia paham. Mana yang sehat, mana yang enggak. Karena kan di sekolah juga dikasih tahu juga kan ya. Nah, kita tinggal menyiapkan. Nah, ini sayur, kasih tahu sayur ini untuk apa. Misalnya tahu, tempe, telur, daging gitu ya. Atau buah-buahan. Nah, dikasih tahu. Misalnya, ini matanya mau sehat nggak? Bisa gitu ya. Nah, berarti harus makan sayur wortel gitu. Awalnya mungkin mereka bilang, oh nggak enak. Gitu. Tapi mau biar enak mau diapain? Misalnya mau dikasih bakso atau sosis gitu. Apa dikasih ayam gitu ya. Nah, sebenarnya sih kalau menu itu kadang saya suka melibatkan anak. Jadi tidak egois gitu ya. Ya, anaknya maunya apa, kita kasih tahu. Gitu. Baik enggaknya. Oh iya, jadi dia ini ya apa karena dilibatkan, jadi dia juga mau makan itu gitu ya. Karena Iya. itu pilihan kamu ya gitu. Oke Mbak. Betul. Nah itu tips ada nggak nih tips-tips nih buat teman-teman nih Kak Davi supaya tadi ya lebih bahagia lagi nih ya meskipun ibu bekerja juga gitu ya. Ada tips nggak dari Kak Davi nih? Ya, tipsnya itu kan sebenarnya setiap orang mau bahagia ya. Nah, bahagia itu kita yang ciptakan. Nah, kita gali
dalam diri kita, apa yang membuat kita nyaman gitu. Kalau misalnya saya merasa senang kalau misalnya hobi saya misalnya merawat tanaman atau misalnya suka yang home decor ya Pak ya. Mereka itu nah, kan kalian bikin apa ya? Bikin semangat, bikin positif. Kalau anak ngurus anak 4 itu kan capek ya. Capek. Nah, kita cari ya apa yang bikin bahagia buat kita pribadi gitu ya. Kita cari. Karena kalau setiap orang itu kan punya kekuatan sendiri. Ya. Kalau misalnya gini, saya tuh lemah gitu ya, lemah, nggak percaya diri. Nah, itu biasanya kita siasati dengan apa yang kita miliki gitu. Biar tidak kurang percaya itu kita tutupin. Kalau misalnya kita sukanya nulis, misalnya kayak Bu Penny gitu ya, berarti itu kita nulis gitu ya, nulis. Kalau misalnya sukanya bikin kue gitu ya, ya kita bikin kue gitu. Masing-masing punya potensi diri untuk bahagia. Kan bahagia itu tidak selalu berkaitan dengan kemewahan. Iya, gitu. Tergantung kitanya. Kadang orang juga dengar musik misalnya, bisa bikin bahagia juga. Atau misalnya masak sambil dengerin musik, itu bisa bahagia juga, bikin semangat. Iya, betul. Perlu mencari apa yang membuat kita nyaman. Nggak harus yang mewah. harus yang mewah. Betul. Gitu ya. Dari hal-hal kecil aja kita coba cari ya apa yang membuat kita happy ya. Kadang makan kerupuk misalnya ya. Bisa bikin happy ya, Kak Davi ya. Betul. Bagaimana kita mencarinya aja. Dan diri kita, mengenal diri kita. Betul. Gitu. Misalnya kalau kita sukanya tadi hobinya apa, ya itu kita maksimalkan. Kalau sukanya tanaman, ya mungkin juga dia akan kedepannya akan menjadi peluang bisnis. Iya, dari kesukaan kita ya, dari yang tadi kita suka terus jadi hobi, dan hobi itu bisa menghasilkan, kan oke banget ya Kak Davi ya. Betul. Selain bikin happy ya, hati gembira, kantong juga Iya. gembira ya. Jadi Betul. jadi memang ini ya sesuatu yang kalau memang kita jalanin dengan perasaan gembira, Maksimal. happy gitu ya. Jadi memang lebih positif sih ya Kak Davi ya. Iya, betul. Kita cari apa yang hal-hal yang bisa membuat kita lebih gembira ya. Ya. Pertama itu kita harus mengenal diri kita dulu. Nah, kita itu seperti apa? Apakah kita misalnya orang yang mudah tersinggung atau emosional gitu ya? Atau misalnya nggak percaya diri? Nah, kita harus gali apa yang kita atau kelebihan kita. Gitu. Jadi misalnya kemampuan interpersonal maupun intrapersonal itu harus sejalan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pintar intrapersonalnya, gitu, berarti saya tuh pintar bicara gitu ya.
atau mungkin nanti di segi marketing gitu ya, mungkin bisa jadi pengusaha bagaimana cara mempromosikan gitu ya. Tapi kalau yang intrapersonal kita gali apakah misalnya kita suka apa, misalnya hobinya apa gitu, itu dimaksimalkan. Karena sesuatu yang usahanya bagus ya, nanti hasilnya insya Allah bagus gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir saya nggak ada kemampuan gitu ya, ya di dunia ini nggak ada orang yang nggak punya kemampuan. Semuanya punya kemampuan. Cuman balik lagi, apakah itu mengenal diri kita, gitu. Ya, kalau orang kan kadang suka lebih suka mengenal orang lain daripada diri sendiri. Gitu. Iya. Lebih gampang kayaknya ya. Iya, makanya kalau kita ngebanding-bandingin orang gitu ya, kita nggak bakalan maju-maju. Gitu. Karena kita sibuk ngelihat orang. Nah, diri sendiri nggak dilihat. Gitu. Seperti itu. Iya, fokus dulu. Gitu. Itu Mbak, mungkin dari saya seperti itu. Oke, aduh tipsnya oke banget nih, berguna banget nih buat teman-teman juga, buat saya juga ya, Kak Davi. Saya jadi dapat banyak hal juga nih hari ini, Kak Davi. Sama-sama, Mbak. Ini ya, merencanakan jadwal saya. Beresin jadwal itu penting. Soalnya Betul. ini berhubungan sama kita ini ya ke depannya. Jadi misalnya 1 minggu ini kalau kita nggak jadwalin ya, nanti akan jadi keteteran, betul. Jadi bola salju nih masalahnya ya. Betul. Ketinggalan satu misalnya, lupa bikin menu misalnya ya. Karena itu membantu banget ya. Jadi saya juga sebagai ibu rumah tangga ya, itu berasa banget memang. Kayaknya waktu tuh 24 jam itu cepet banget ya, apalagi kalau kita sambil kerja, sambil ngurus anak juga gitu ya. Betul. Tiba-tiba udah jam 10 malam aja ya, Gak terasa. Betul, nggak terasa. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah mulai bisa membuat jadwal ya, jadi kita atur prioritas kita ya, tadi kayak ada aku bilang juga prioritasnya kita apa, kemudian mulai dibuat juga kebutuhannya apa nih ya, tadi kayak misalnya belanja mingguan gitu ya. Nah, nanti hubungannya sama nanti menunya apa gitu ya nanti. Nah, jadi melibatkan anak juga. Melibatkan anak juga. Nah, itu jadi kedepannya jadi lebih mudah ya urusan kita ya. Iya. Betul. Namanya ibu-ibu ya, ibu-ibu kerja. Betul. Jadi nggak mau semuanya harus bagus ya manajemennya ya. Bagus. Iya. Oke, karena kalau nggak seperti itu, kan jadinya kita bawaannya emosi ya, Mbak. Ya, nanti anak jadi niru. Jadi nggak baik. Betul. Memang semuanya awalnya tuh dari kita ya, dari perasaan kita juga ya, Kak Davi ya. Betul. Karena kalau misalnya kita udah cranky duluan ya, udah nanti Iya. berantakan lah semua gitu ya. Jadi harus bikin happy dulu ya, bikin kita happy. Kitanya happy dulu. Kalau kitanya happy dulu, ya bisa kita atur ya dengan dengan benar gitu ya. Kalau kitanya sendiri belum happy, belum beresin istilahnya, belum beresin apa yang kita ya, jadi ya bawaannya jadi nanti berantakan. Betul. Kak Davi, terima kasih banget ya sama-sama nih hari ini semoga teman-teman bisa dapat manfaat nih hari ini. Amin. Kita ya, jadi yang nonton
rekamannya juga bisa mungkin bisa bisa ikuti tips dari Kak Davi ini. Nah, oh ya Gitu. jangan lupa nih teman-teman follow juga ya Instagramnya Kak Davi. Nanti kalau mau tanya-tanya seputar keperawatan ya, boleh ya Kak Davi ya. Atau mungkin Boleh. tanya juga tadi ya. Dan juga tentang hobinya nih yang tentang tanaman hias. Boleh banget ya hubungin Kak Davi di Instagramnya Kak Davi @Sundari Davi ya. Kak Davi benar ya? Betul. Betul. Nah, ya jangan lupa juga teman-teman follow juga Instagram saya @pennyulandari626 untuk dapat tips-tips tentang seputar berkarya, menulis, membuat buku dan juga tentang simple bisnis. Terima kasih banyak ya Kak Davi. Sama-sama, Mbak. Ngobrol-ngobrol lagi nih ya Kak Davi ya. Siap. Dan semoga sukses terus ya Kak Davi dengan Amin. dengan keluarganya juga dan dengan hobinya tentunya. Amin. Terima kasih sama-sama. Stay healthy ya Kak Davi. Ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore.